Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, yang dirahmati Allah, yang diberi kesehatan serta kekuatan untuk dapat belajar dan beribadah dengan sebaik mungkin sebagai syukur dari kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali dengan diri saya, pengampu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas 7 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tak lupa kita ucapkan salam dulu ya. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, masih ingat pada pembelajaran yang lalu tentang struktur dan kebahasaan serta isi surat pribadi ataupun surat dinas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika kalian masih ingat, maka kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi sesuai dengan struktur kebahasaan dan isi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses belajar mengajar selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas dengan benar. Kemudian, menulis surat pribadi dan dinas untuk berbagai keperluan sesuai dengan struktur kebahasaan dan isi. Nah, sudah siap bukan? Sudah siap belum? Kalau sudah, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita terbimbing dalam ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun akhirat kita. Kita mulai saja. Sebelum kita menulis, mari kita lihat tentang struktur surat pribadi maupun surat dinas. Kita perhatikan Malang 29 November 2015. Itu sebagai alamat dan tanggal surat. Salam kangen sebagai pembuka. Apa kabar Aim? Kalimat pembuka paragraf. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Isi surat itu dari pembuka, inti, kemudian dilanjutkan dengan sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Penutup surat. Sahabatmu, salam akhir, Giyati, nama penulisnya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan surat pribadi di samping, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup. 6. Salam akhir. Dan 7. Nama dan tanda tangan pengirim. Sudah jelas? Kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kita mulai dari surat pribadi yang tadi sudah kita tayangkan. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi.
1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif, kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan baik yang negatif maupun yang positif, yang bersifat subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera dan ekspresif. Itu kan pilihan kata sapaan, halo, selamat pagi, assalamualaikum, hai, dan sebagainya. Itu untuk mengetuk siapa yang kita panggil. Kalau di Al-Quran ya ayuhan nas, wahai manusia, itu kan sebagai pembuka. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, dan sebagainya. Itu untuk bahasanya bahasa sapaan. Bahasa surat pribadi nomor 2, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi bahasanya bebas, bahasanya tidak formal, tidak baku, namun santun kepada siapa kita berbicara sehingga menjadi akrab. Jangan disamakan antara dengan nenek dan dengan adik atau teman. 3. Pilihan ragam bahasa bergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Dan 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kita lihat sebentar. Sudah anak-anakku? Paham ya? Kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas? Dimulai dari surat pribadi berdasarkan contoh yang telah tertayangkan tadi. Berikutnya. Nah, ini dia merupakan surat resmi atau surat dinas. Ya. Terdiri dari kepala surat, diisi dengan nama, lembaga, nomor, tanggal, jumlah lampiran berisi atau tujuan surat. Kemudian alamat suratnya, salam pembuka dengan hormat, paragraf pembuka dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai yang membantu kegiatan pelestarian lingkungan. Klub Sains Biologis OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda dan seterusnya. Kemudian inti surat, ungkapan untuk itu kami menunjukkan tujuan atau hal yang tersebut. Kemudian paragraf penutup, salam penutup, mengetahui kepala sekolah dicantumkan untuk memperkuat isi surat. Kemudian tanda tangan serta ketua panitia, nama dan tanda tangannya. Surat resmi atau surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Itu tadi kan ya, tidak jauh, namanya ada tambahannya saja yang membedakan, kop surat, lampiran, hal, dan sebagainya, serta kebahasaannya. Nah, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan kata sapaan bersifat formal, bahasanya ragam baku. Kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan. Itulah kebahasaan dalam penggunaan bahasa pada surat dinas. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menulis surat pribadi dan atau surat dinas. Perhatikan langkah menulis surat pribadi. Yang pertama, menyusun kerangka surat pribadi sesuai dengan keperluan. Kerangkanya apa? Tapi jangan lupa tanggal dan alamat tujuan. Setelah itu mengembangkan kerangka isi menjadi surat.
tanggalnya berapa, kepadanya siapa, kemudian salam pembukanya bagaimana, hai, halo, assalamualaikum, atau sebagainya. Kemudian isinya meliputi pembuka, isi, dan penutup. Kemudian menggunakan ragam bahasa, akrab, dan sopan. Namun jangan lupa gunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Langkah-langkah menulis surat dinas. 1. Menentukan kepala surat yang sesuai dengan lembaga atau instansi. 2. Menentukan tanggal, nomor, perihal, lampiran. Itu maksudnya itu. Yang ketiga, pastikan alamat surat atau tujuan surat dengan benar. Berikutnya, tulis isi surat dengan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. Kemudian, cantumkan identitas lengkap, data lengkap, nama, nomor, NIP jika ada, atau yang lain sebagainya. Jika itu data, maka datanya juga harus lengkap. Yang terakhir, gunakan bahasa baku, ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, itulah anak-anakku, pembelajaran kali ini. Untuk latihan menulisnya, kalian bisa melihat buku-buku yang sudah ada di hadapan kalian, kita pelajari bersama. Nanti kita melakukan pembimbingan lewat WA atau email. Surat elektrik. Insya Allah kita akan tetap belajar bersama menuju kesuksesan bersama untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Anak-anakku yang soleh tentunya, demikian pembelajaran kita hari ini tentang menulis surat sesuai dengan struktur kebahasaan dan isi surat. Dan isi surat. Nah, oleh karenanya saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Namun pesan dari saya, jaga kesehatan, jaga nama baik diri, keluarga, dan nama baik madrasah kita tercinta Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jangan lupa pula tetap sholat berjamaah dalam keadaan apapun, bisa di masjid maupun di rumah. Usahakan sebaik mungkin untuk tertib beribadahnya. Dari saya cukup sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.